pasien harus senyaman mungkin. Kemudian posisi terapis adalah berdekatan dengan area yang akan dilakukan massage. Ini saya melakukan pemberian baby oil dulu ya Pak. Stroking dulu ya. Oke. Kalau pada pasien dengan kasus trigger finger itu dia akan terkunci seperti ini, ya. Dia akan terkunci seperti ini. Dan dia bisa terjadi pada jari telunjuk, jari tengah, atau jari manis ataupun jari kelingking. Tapi masih jarang sekali kalau yang keluhan di jari kelingking. Biasanya antara 3 jari ini. Ya, katakanlah di tengah ya kita. Oke. Kemudian yang pertama kita lakukan gerakan effleurage. Kan dia seperti ini ya posisi pasiennya. Kemudian kita tarik perlahan-lahan. Oke, kita luruskan. Ya, jadi posisi yang awalnya seperti ini tadi kita luruskan. Oke. Pada pasien trigger finger, ketika dia posisi seperti ini, kemudian kita luruskan ke ekstensi, dia tidak akan balik ke sini kecuali dia melakukan gerakan fleksi. Ketika dia fleksi lagi akan terkunci lagi. Ya, tapi ketika sekali sudah kita gerakan ekstensi, kita jaga dia posisi ekstensi, dia akan bisa posisi ekstensi. Gitu. Ya. Jadi ketika sudah satu seperti ini kita tahan, kita lakukan lagi gerakan. Ini nanti pasien akan merasakan nyeri, tapi nggak apa-apa. Ya. Tahan dulu ya Pak. Ya, kita tarik ke arah ekstensi. Oke. Yang pertama paham? Effleurage? Paham. Yang kedua ada friction, betul? Betul. Friction kita berikan pada area yang ada nodulnya. Sekarang kita logika. Ketika dia gerakan seperti ini, posisi trigger fingernya seperti ini, berarti nodulnya ada di mana? Sini. Ada di sini. Ya, ada di sini. Nodulnya kita berikan friction di sini. Pak, saya akan tekan agak kencang ya. Nanti kalau sakit sangat hebat beritahu saya. Iya, transverse. Tahan dulu ya Pak. Kita berikan friction. Ya. Seperti ini. Tujuannya untuk apa tadi? Menghancurkan nodulnya tadi. Karena yang bikin kunci itu. Cuma kadang tidak semua kasus trigger finger nodulnya terasa. Tapi tetap kita lakukan frictionnya pada area yang dia tertekuk ya. Nekuknya di sini ya, berarti ya sudah kita lakukan di sini. Oke, sudah? Friction ada pertanyaan? Enggak? Oke, selanjutnya ada myofascial release. Myofascial release kita lakukan di sini. Ya, dengan kedua ibu jari. Kemudian kita gerakannya dari ibu jari adalah dari medial ke lateral. Dari medial ke lateral. Oke. Kemudian kita perintahkan pasien sambil menggerakkan tangan, membuka tangan. Ya. Bapak, nanti ketika saya menggerakkan ini ibu jari saya keluar, nanti Bapak sambil tangannya dibuka yang lebar. Coba Pak. Nah, lagi harus maksimal. Nah, saya hitungi ketiga ya Pak. 1, 2, 3 mulai. Oke, ulangi lagi Pak. 1, 2, 3. Nah, gitu. Lagi Pak. 1, 2, 3. Lagi Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1. Oke, ada pertanyaan? Berapa pengulangan itu? Nanti waktunya dia 15 menit, terserah. Jadi seperti torticollis kemarin, bisa diulang dulu, 1 kali diulang atau diselesaikan dulu per teknik, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya, paham. Kemudian ada apa lagi? Ini ya. Oke, yang dikunci.
kita kunci ya, ibu jari. Kita lakukan gerakan myofascial release ini juga masih ya. Myofascial release pada telapak tangan. Oke, kemudian setelah itu kita lakukan ya, stretching pada wristnya ke arah ekstensi. Sakit Pak? Sakit tuh. Sakit beneran apa bohongan? Beneran loh. Beneran. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ada pertanyaan? Gampang loh, sudah selesai. 300.000. Paling Paling hitungan aja. Hitungan. Hitungan benar. Sudah? Sudah. Ada pertanyaan untuk kita berikan lagi. Pertama kita berikan effleurage dari wrist sampai ke jantung. Ya, ini bebas. Boleh menggunakan satu tangan, boleh menggunakan 2 tangan. Sesuaikan dengan area. Misalkan tangannya kecil, areanya besar misalkan. Ya pakailah 2 tangan. Tapi kalau dirasa satu tangan cukup, silahkan 1 tangan. Gitu ya. Yang penting megangnya yakin. Jangan sininya ngetril. Semuanya harus nempel intinya. Sudah paham semua? Yang kedua ada myofascial release di sini. Myofascial release tadi Ibu sampaikan ada 2. Yang pertama menggunakan kedua ibu jari, yang kedua menggunakan kedua ibu jari dan kedua jari telunjuk. Yang pertama menggunakan ibu jari dulu ya. Oke, kita gerakan. Jadi bisa kita angkat dulu tangannya, karena kalau seperti ini kita kesusahan. Ya, jadi kita angkat dulu. Sini, kemudian kita lakukan gerakan berlawanan. 1 naik, 1 turun. Kemudian seperti melakukan gerakan setengah lingkaran. Ya, jadi tidak naik turun seperti ini, tapi kita seperti setengah lingkaran. Tujuannya untuk apa? Membuka terowongan napas. Betul. Paham? Paham? Kemudian yang kedua adalah ini kita menggunakan 4 jari. Itu kalian jangan melihat panah yang digambar ya, karena itu salah. Jadi gerakannya adalah ibu jari ke atas, jari telunjuk ke bawah. Ibu jari ke atas, jari telunjuk ke bawah. Ibu jari ke atas, jari telunjuk ke bawah. Secara bergantian. Pak. Oke. Ada pertanyaan? Dulu. Selanjutnya ada friction. Friction kita berikan pada telapak tangan sampai ke wrist, betul. Jadi kita perhatikan ya, kalau friction itu dia lebih, nggak perlu dikunci, dia lebih dalam tekanannya daripada effleurage. Ya, jadi pastikan boleh menggunakan 1 jari, boleh menggunakan kedua jari. Ya, jadi kita friction seperti ini. Kemudian kita berpindah lagi. Karena kalau friction itu tidak boleh berpindah tempat. Ya, ketika kita melakukan gerakan friction itu tidak boleh berpindah tempat, nggak boleh geser. Boleh geser tapi tetap nempel. Ya.
Jadi bergantian, setelah dari sini kemudian kita berpindah. Pindah sampai ke sini. Kita ulangi lagi boleh. Lemes saja Pak, lemes saja. Tadi ada pertanyaan? Setelah itu sudah. Oke, CTS ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke, sekarang kita masuk ke banyak sekali ya itu ya. Nanti di laporan boleh minimal 2 saja. 2 aja yang dipraktekkan bebas mau di area mana. Oke, ini karena karena posisi pasiennya tidur, kita sekalian ke sini ya. Di bicep. Oke, bicep. Lemes Pak. Apa? Myofascial trigger point. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk mencari myofascial trigger point ada 2 cara, apa dan apa? Flat palpation dan juga pincer palpation. Kalau misalkan ini bicep ya, otot bicep ya, kita menggunakan apa ini? Teknik apa ini? Pincer. Karena apa? Karena dia bisa. Ya. Karena bisa kita jepit ototnya. Caranya seperti apa? Kita lakukan secara menyeluruh dari origo sampai insersio. Bapak, kita lanjut ke keluhan yang terakhir ya Pak, karena banyak sekali. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada otot Bapak, otot bahu Bapak, otot lengan Bapak. Nanti saya akan melakukan gerakan dari atas sampai bawah. Ada sedikit tekanan. Nanti kalau misalkan Bapak rasa ada nyeri hebat di situ, beritahu saya. Kita mulai ya Pak. 1, 2, 3. Nggak usah dilihat, dirasakan aja Pak. 1, 2, 3. Bicep arah seratnya kemana? Ke bawah ya. Berarti kita lakukan gerakan frictionnya berlawanan ke arah dextra sinistra ya. Sakit Pak? Sakit. Kalau friction tekanannya harus lebih besar ya. Oke, tahan dulu ya Pak. Ulang sekali lagi. Sakit Pak? Oke, tahan dulu Pak. Asalkan pastikan untuk teknik palpasi pincer ya. Sekarang kita coba teknik palpasi flat. Di sini ada otot romboid. Ada yang punya bolpen? Spidol. Pianoval ya. Kita mau cari otot romboid. Di sini kita palpasi ada ujung dari scapula. Ini apa namanya? Superior, betul? Kita lagi turun ke bawah sampai ujung. Coba gerakan abduksi Pak. Lagi. Oke, turun. Sudah cukup. Di sini ada apa namanya? Kemudian di sini ada apa? Garis. Margomedial, betul? Ya benar. Kemudian kita palpasi. Oke, di sini. Nah, di sini yang tadi Ibu sampaikan ada tulang di sini yang dia ujungnya adalah akromion. Ya, ini kan seperti ini dia. Nah, ini margo superior. Yang tulang menonjol di sini dia adalah
spina scapula. Ya, jadi di sini otot supraspinatus, di sini otot infraspinatus, yang di sebelah sini ya, jadi di bagian anterior itu subscapularis. Ya, jadi di seberangnya, di dalam kita nggak bisa palpasi. Nah, otot romboid dia ada di antara margomedial dan juga vertebra. Di sini vertebra. Di sini dia. Ya, jadi kita harus bisa palpasi. Kalau ditanya di mana rhomboideus, di sini. Kita yakin karena apa, sudah kita lakukan palpasi nih. Nah, kalau rhomboid seperti ini berarti cara palpasinya seperti apa? Menggunakan flat. Ya, karena kita nggak bisa cubit di sini. Ya, berarti kita menggunakan flat. Ya, Bapak, saya lakukan pemeriksaan lagi. Nanti akan tangan saya akan bergerak dari atas sampai bawah dengan sedikit tekanan. Nanti kalau misalkan ada titik yang Bapak merasa sangat nyeri, beritahu saya ya, Pak. Kita mulai 1, 2, 3. Kita palpasi sambil berikan sedikit tekanan. Karena apa? Trigger point dia akan terprovokasi ketika ada tekanan di situ. Ya. Oke, ketemu di sini. Ya, kita sudah tahu tadi seratnya kemana dia? Ke samping. Ya, otomatis kita berikan frictionnya ke arah atas bawah. Oke. Kita mulai ya, Pak. Saya lakukan massage. Nanti akan sedikit nyeri. Bapak tahan. Dan kita mulai lagi. Gitu. Paham? Paham ya? Kalau misalkan sekarang dia keluhan nyerinya pada upper trapezius, di sini kan upper trapezius dari leher. Maaf ya, hafal ya. Nah, kan ini upper trapezius, middle, lower. Kemudian berarti kalau di area sini apa ya kita berikannya, teknik apa? Pinch shot. Ya, kita bisa cubit dari sini sampai ke sini. Tinggal cari di mana letak nyerinya. Kemudian ini arah serat ototnya kemana dia? Ke sini, ya, menyamping. Berarti friction kita ke arah sini. Begitu. Ada pertanyaan? Belum. Paham ya? Paham ya? Oke.